Di video ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat bakso ikan untuk tekwan. Jadi untuk bahannya di sini sudah disiapkan daging giling ikan tenggiri. Pilih daging putihnya ya. Jadi jangan digabung dengan bagian merah dan tidak bersama dengan daging bagian perut. Silakan lihat atau simak penjelasan di video menyiapkan ikan. Sudah saya jelaskan ya bagian mana yang kita pakai. Bahan selanjutnya di sini kita menggunakan air es. Ya, gunakan air es untuk menjaga agar protein ikan itu tidak rusak ya. Karena kekenyalan dari bakso ikan ini itu salah satunya dipengaruhi oleh protein yang ada pada ikan. Jadi nanti proteinnya itu akan membentuk gel yang kenyal. Bahan selanjutnya di sini ada tapioka. Untuk tapiokanya saran saya gunakan tapioka yang bagus dengan ini ya, ukuran butiran yang halus dan warnanya putih. Kemudian ketika digosok pakai tangan ya di bagian luar kemasannya itu terasa keset ya, ada bunyinya. Nah, itu salah satu ciri-ciri tapioka yang bagus. Tapioka itu pati dari singkong ya atau ubi jalar. Nah, merek yang saya pakai di sini merek Arowana. Kalau teman-teman pakai merek lain bisa Liao Leongpit atau Liao Cuikang, itu juga bisa ya. Saran saya tidak menggunakan tapioka yang murah ya, seperti tapioka Rose Brand atau cap tani gunung, itu juga masih kurang bagus untuk membuat ini bakso ikan atau pempek di kelas ini. Jadi pakai yang biasanya itu harganya di atas 25.000 ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini ada putih telur. Fungsinya nanti sebagai pengikat dan juga membuat baksonya itu kenyal tapi tidak keras. Tapi juga ini ya keset gitu. Jadi nggak yang langsung lembek gitu ya, nggak yang lembek tapi juga tidak keras, tidak kenyal yang keras. Kemudian bahan berikutnya di sini ada garam. Gunakan garam halus ya. Saya pakai dari Dolphin ya, bisa juga merek lain seperti merek Daun, Revina maupun yang lainnya. Kemudian di sini saya pakai tambahkan juga MSG ya, atau Vetsin atau micin ya, tergantung mereknya, itu bisa Ajinomoto atau lainnya. Nah, misalnya teman-teman tidak suka menggunakan MSG, maka MSG-nya boleh tidak dipakai, nanti garamnya ditambah. Nah, terakhir di sini kita menyiapkan bawang putih yang dihaluskan. Tujuannya agar nanti aroma ikannya itu tidak terlalu amis ya. Jadi meskipun kita menggunakan daging ikan yang putih, tidak menyertakan daging perutnya yang amis, untuk bakso ikan itu nanti hanya direbus ya, tidak digoreng seperti pempek. Nah, itu nanti kalau misalnya tidak menggunakan bawang putih, nanti ketika makan itu ada sedikit flavor khas ikan. Nah, bagi orang-orang yang sensitif atau tidak terlalu suka dengan aroma ikan yang seperti itu, walaupun sebenarnya itu adalah aroma dan rasa yang alami pada ikan. Nah, untuk menutupinya kita bisa menambahkan bawang putih sehingga nanti aroma dan rasanya itu lebih enak untuk bakso ikan ini. Tapi tetap ada dominan rasa ikan yang ditambah wangi dari bawang putih ya. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat bakso ikan tekwan. Langkah-langkah untuk membuat bakso ikan yang akan kita pakai untuk tekwan. Di sini kita siapkan wadah ya. Kemudian kita letakkan daging ikan tenggirinya di sini. Ini saya contohkan untuk membuat skala kecil ya. Jadi hanya sebagai contoh, maka kita bisa mengaduknya menggunakan tangan. Tapi kalau misalnya teman-teman membuat dalam jumlah yang lebih banyak, misalnya 1 kilo, itu teman-teman bisa pakai standing mixer ya, yang misalnya ukuran 5 liter itu bisa untuk mengaduk 1 kg ikan. Dengan teknik yang sama, intinya teman-teman harus menguasai dulu prinsip pembuatan bakso ikan ini sehingga pada saat pencampuran bahan dengan alat apapun ya, pakai mixer ataupun menggunakan tangan, itu tetap hasilnya bagus ya. Nah, ini daging ikannya kita uleni dulu dengan tangan ya sampai lembut. Nah ya, sampai terasa lembut seperti ini. Ini karena baru saja dihaluskan ya menggunakan food processor, jadi masih sangat lembut. Tapi kalau sudah kita simpan beberapa
lama ya, misalkan 1 hari gitu di chiller atau mungkin dikeluarkan dari freezer, itu perlu ini dulu, diuleni dulu seperti ini sampai ikannya itu halus dan lengket-lengket seperti ini ya, menjadi kembali lagi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan air es secara bertahap. Jadi tambahkan sedikit dulu, kemudian kita ini ya, remas-remas seperti ini. Jadi menggunakan bagian sini supaya ini tercampur dengan baik ya, dan nanti hasilnya itu tidak lembek. Nah, di sini saya sengaja pakai plastik supaya ini ya, tidak terkena ini lengan bajunya. Nah, kalau sudah tercampur, tambahkan lagi air esnya ya, sampai seperti ini, kemudian diaduk lagi. Jadi kalau pakai mixer itu pada saat mencampur air, memasukkan air, gunakan speed rendah ya. Nanti kalau sudah sedikit menyatu bisa dinaikkan speednya. Kita masukkan lagi. Jadi seperti ini terus ya, sampai nanti airnya tersisa sekitar 1/4-nya. Ya, jadi ini ya, diuleni sampai halus dan airnya tuh benar-benar menyatu dengan daging ikannya. Ya, sampai seperti ini. Ya. Ini airnya masih sisa 1/4-nya. Kita sisakan dulu. Lanjut kita akan masukkan putih telur. Kita masukkan 2 kali ya untuk satu resep ini. Nah, ini dicampur. Ya, boleh seperti ini ya. Kita masukkan lagi. Jadi adonannya itu sudah agak encer ya, seperti ini ya, karena kita sudah menambahkan air dan juga putih telur. Nah, pastikan adonan itu sudah halus, baru kita bisa menambahkan garam. Ya, nanti teman-teman bisa melihat adonan yang masih seperti ini ya, lebih lembek. Setelah ditambahkan garam dan MSG, itu akan lebih kental. Nah, ini kita akan tambahkan MSG dan garamnya. Boleh ya, supaya lebih mudah, langsung digabung aja seperti ini. Kita tambahkan ke adonan ikannya. Masukkan secara bertahap, bisa kalau sebanyak ini bisa 2-3 kali ya. Nah, ini dicampur juga dengan sisa airnya. Nah, diaduk lagi sampai garamnya larut dan ikannya
ini mengental. Adonannya mengental ya. Nah, ini ya sudah lebih mengental dari yang tadi. Kita tambahkan lagi sisa garamnya dan air es yang ini ya tersisa. Sudah habis semuanya air es serta garamnya. Tinggal kita aduk lagi sampai garamnya benar-benar larut dan adonannya sudah lebih semakin mengental lagi. Ya, ini bisa diperhatikan adonannya akan lebih menggumpal nih di sini ya. Nah, untuk bagian yang pinggirnya ini perlu disatukan ke tengah supaya tercampur merata ya semua bahan-bahannya. Oke, diaduk lagi sebentar ya sampai semuanya menyatu. Nah, ini sudah cukup ya. Jadi adonannya itu sudah lebih kental seperti ini. Ya, jadi licin, mengkilap dan tidak mudah jatuh ya. Nih. Sudah menjender. Itu sudah cukup. Kalau misalnya adonannya belum seperti ini, itu biasanya karena garamnya belum larut dan kita belum cukup ininya ya, menguleninya. Jadi harus seperti ini terus sampai hasilnya jadi seperti ini. Makanya kalau bikinnya banyak, kita bisa pakai mixer ya. Jangan menggunakan chopper karena nanti kalau pakai chopper adonannya tidak bisa sebagus ini. Ya, gunakan mixer saja kalau misalnya banyak. Nah, langkah selanjutnya ini kita tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Ya, jadi dihaluskan sampai benar-benar halus. Dan jangan diganti dengan bawang putih bubuk ya, karena nanti aromanya jadi kurang enak. Tetap pakai bawang putih yang segar, dikupas, dibersihkan, dan dihaluskan. Setelah tercampur rata, saya lagi ini ya, yang di tangan, yang di pinggir-pinggir, kita satukan ke tengah. Ini boleh ini ya pakai tangan yang satunya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan tapioka. Tambahkan tapioka karena ini sedikit ya, kita bisa langsung tambahkan. Kalau membuatnya banyak, sebaiknya dibagi ya menjadi beberapa kali memasukkannya. Kalau pakai mixer, gunakan speed yang paling rendah pada saat mencampur ini tapioka. Kemudian kita aduk ringan ya tapioka dengan adonan sebelumnya. Nah, jadi adonannya memang lembek ya. Kemudian warnanya putih, tidak kusam ya. Sampai seperti ini saja sudah cukup, jadi tidak perlu diremes-remes ya. Kalau yang adonan sebelum mencampur tapioka itu kita harus meremas-remas ini adonannya, tapi setelah mencampur tapioka tidak perlu diremas-remas lagi. Cukup diuleni atau diaduk dengan ringan saja. Karena kalau misalnya kita over mixing ya atau mencampur tapiokanya itu sambil diremas-remas atau dipencet-pencet ya, terlalu ini remas, itu nanti hasilnya terlalu lembek. Untuk adonannya lebih lembek dari ini dan hasil bakso ikannya itu kurang kenyal ya, cenderung lebih keras. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Untuk adonannya kental tapi
masih ada bentuknya ya, jadi masih bisa diambil seperti ini dan tidak jatuh, maksudnya tidak yang lembek ya, masih bisa diambil seperti ini. Nah seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal direbus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat, sebenarnya pada saat mulai membuat adonan itu sudah mulai memanaskan air ya di dalam panci, tapi juga tidak masalah. Yang penting ini dikerok ya pinggir-pinggirnya supaya tidak sampai mengering dan bisa ditutup, karena kalau tidak ditutup nanti akan kering ya. Ditutup dari atas aja, jangan nempel ke sininya supaya nggak lengket. Nah sekarang kita akan merebus ya bakso ikannya. Jadi untuk membentuknya itu pada saat airnya itu sudah siap, sudah mulai mendidih. Nah membentuknya ini tangannya tidak perlu ditaburi dengan tapioka, tapi langsung saja kita ambil ya. Jadi caranya kita ambil dulu ini ya, kecil-kecil ya. Biasanya tekwan itu ukurannya sekitar 8-10 gram, jadi jangan terlalu besar-besar. Kemudian dengan dua tangan kita buat ini bulat tapi tidak halus ya, ada ininya nih. Ciri khas bakso untuk tekwan itu kan seperti ini, ada apa sih, seperti lancip-lancip seperti ini ya. Nah baru diletakkan di sini. Saya ulangi lagi. Jadi cara mengambilnya, kita bulatkan dulu kecil di sini, kemudian diambil ya, kecil saja. Kemudian kita bulatkan dengan dua tangan ya, sambil ini dibentuk seperti ini ya. Kemudian cara menjatuhkannya, perhatikan, cukup seperti ini. Nah jangan jangan dilepas semua yang di tangan supaya tidak lancip, di salah satu ujungnya maksudnya. Jadi lancipnya itu tetap hampir bulat ya. Seperti ini. Oke, langsung dijatuhkan ke sini. Ya. Seperti itu seterusnya ya. Jadi tidak perlu dipecet seperti ini. Jangan saya contohkan yang masih keliru ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membentuk, sudah hampir bulat seperti ini, dijatuhkannya dipecet. Nah kalau seperti ini nanti jadi menguncup, itu kurang bagus. Nah yang betul itu ditarik-tarik seperti ini ya. Kemudian tinggal dijatuhkan gitu ya, agak ke sini biar nggak muncrat ke tangan, nanti nggak panas ya. Seperti ini ya. Nih, jadi cukup tangannya tuh gini aja, nanti jatuh sendiri. Itu sudah mulai mengapung ya. Setelah mengapung itu kita tunggu sekitar 3 menitan, biasanya sudah bisa diangkat. Jadi biasanya saya buatnya itu tidak langsung banyak ya, karena ini kan kita manual, satu orang ya membuatnya sendirian. Jadi supaya matangnya itu cukup merata, maka jangan membuat langsung banyak terus dibiarkan di pancinya, tapi cukup ini ya, sedikit-sedikit dulu. Nanti diangkatnya tidak terlalu lama untuk yang baru dimasukkan. Jadi tidak perlu ditimbangin satu-satu karena adonan langsung diambil ya. Intinya kira-kira saja. Kalau ditimbang itu kisaran di 8-10 gram. Ya, cukup segitu dulu ya. Nanti kalau sudah mengapung dan totalnya itu sekitar 5 menitan ya dari kita memasukkan yang terakhir, itu biasanya sudah cukup mematangkan semuanya. Tapi tetap tergantung dari api dan ininya ya, pancinya ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Ditunggu saja sampai mengapung semua.
Nah ini kan sudah mengapung semua ya, ini cepat karena kecil-kecil sudah mengapung semua. Ini sesekali bisa dibalik ya, diaduk balik seperti ini supaya kematangannya merata. Karena setelah mengapung itu ada bagian yang tidak terendam air nih, yang ini. Nah, makanya perlu kita aduk seperti ini supaya setiap sisi bakso ikannya itu bisa matang merata dan sempurna ya matangnya. Nah ini ditunggu dulu sebentar lagi ya. Sekitar, jadi dari kita memasukkan adonan yang terakhir itu bisa ditunggu sekitar 5 menit. Nah jadi ini sudah cukup ya, sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah yang sisanya itu dibentuk dan direbus dengan cara yang sama sampai semuanya habis. Jadi hasilnya itu bulat tapi tidak mulus seperti bakso sapi ya, atau bakso ikan yang bukan untuk tekwan. Kadang ada bakso ikan yang halus tapi bukan untuk tekwan. Nah ini ya tinggal sedikit tipsnya, kalau misalnya tangannya sudah banyak adonannya, kalau misalnya kita ambil adonan ini nanti agak kesulitan ya membentuk bulatnya karena adonannya itu ingin menempel ke adonan yang nempel di tangan. Jadi tipsnya ini dibersihkan ya, dibersihkan supaya adonannya itu bisa bulat ya, dan tangannya itu tidak perlu pakai air, tidak perlu pakai minyak, tidak perlu pakai tepung ya. Kalau ini kan sudah mau nih bisa membulat seperti ini ya, seperti ini. Tinggal diletakkan di sini. Itu aja. Yang ketinggalan di sini dibiarkan, jangan kayak gitu ya. Kalau di ini nanti akan menguncung ya, menguncup seperti ini. Nah, ini untuk bakso ikan untuk tekwannya sudah semuanya ya direbus. Ini sudah yang terakhir. Hasilnya jadi banyak. Untuk merebusnya, ini misalnya kita membuatnya lebih banyak, maka air untuk merebusnya sesekali diganti ya, supaya tidak lengket ininya, supaya tetap keset ya, bagian luarnya itu tidak lengket dari tapioka yang larut ke air. Atau bisa juga kita pakai ini tips, kalau misalnya kita bikin banyak, kita siapkan 2 panci. Panci yang pertama untuk merebus sampai matang, setelah matang kita masukkan lagi ke air yang mendidih di panci lain, jadi seperti dibilas. Itu juga bisa ya, karena kalau yang terakhir misalnya membuatnya banyak, itu bisa jadi sudah kental ya ininya, airnya. Kalau ini kan masih aman nih, masih bisa dipakai lagi, tidak terlalu keruh dan juga tidak licin atau kental dari pati yang larut ya, seperti itu. Nah ini tinggal ditunggu sampai dingin. Setelah dingin bisa dikemas ya, karena biasanya saya akan membuat bakso ikannya dulu, setelah itu baru menyiapkan kuah dan bahan-bahan lainnya untuk tekwan. Jadi biasanya setelah dingin dikemas dalam wadah atau dalam plastik, simpan di chiller. Kalau mau dipakai besok tinggal dikeluarkan, atau mau disimpan di freezer itu juga bisa.